Jumpa lagi dengan Triva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Python Playwright. Kali ini kita masih membahas seputar selektor. Oke, langsung saja kita lanjutkan tutorial kita tentang selektor di Playwright. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi CSS dan text selector. Jika rekan-rekan semuanya menemui selektor atau menemui kode HTML, semisal tagnya adalah artikel, kemudian di sini memiliki ID artikel, kemudian juga memiliki kelasnya adalah kelas artikel. Kemudian di sini ada inner HTML-nya. Inner HTML merupakan teks yang ada di dalam sebuah tag. Dan di dalam Playwright ini juga disebut dengan teks. Contohnya penggunaannya sebagai berikut. Misalkan, semisal di sini akan mengeksekusi lokatornya. Di sini adalah tagnya. Tagnya di sini adalah artikel dan di sini diisi dengan tag. Kemudian di sini hashtag Playwright. Jadi tag artikel ini memiliki teks Playwright, maka dia akan melakukan klik. Dengan kode ini bisa menjangkau tag HTML tersebut. Karena tag HTML ini memiliki tag bernama artikel, kemudian memiliki teks Playwright. Walaupun teks lengkapnya adalah belajar Playwright dasar, akan tetapi karena di sini menargetkan hashtag dan targetnya ada Playwright dan di sini ada tulisan Playwright, maka kode ini bisa menjangkau tag ini. Kemudian yang kedua, di sini artikel yang memiliki teks belajar Playwright. Di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada teksnya belajar Playwright. Jadi kode yang kedua ini juga bisa menjangkau dengan kode HTML seperti ini. Kemudian di sini juga ada page locator artikel yang memiliki teks atau hashtag Playwright dasar. Di sini ada teks Playwright dasar. Berarti kode yang ketiga ini juga bisa menjangkau HTML tersebut. Kemudian yang bagian 4 ini rekan-rekan semuanya, di sini tagnya artikel sudah benar, tetapi di sini hashtag belajar dasar. Apakah di dalam HTML ini terdapat teks bernama belajar dasar? Sebenarnya ada, di sini ada belajar, ada dasar. Tetapi keyword hashtag ini tidak akan menjangkau jika kita menuliskan belajar dasar. Karena di antara belajar dan dasar ada Playwright. Dan dengan kode ini tag HTML ini tidak bisa dijangkau. Jadi penulisan yang nomor 4 ini salah. Kemudian selanjutnya kita akan menargetkan berdasarkan ID atau kelas. Kalau di sini adalah berdasarkan tagnya ya. Di sini artikel, di sini adalah tagnya artikel. Dan di bagian yang kelima ini menargetkan ID. Contohnya di sini ID-nya adalah artikel. Jadi teman-teman semuanya jika kita menargetkan ID, maka silahkan tambahkan tanda crash atau hashtag di depannya. Ini menandakan ID. Kemudian di sini teksnya adalah belajar Playwright dasar. Ingat, di sini ada hashtag dan di sini ada teks. Jika ini tulisannya adalah teks atau keywordnya teks, maka di sini adalah eksak. Jadi semua kode atau semua teks yang ada di dalam inner HTML ini harus dituliskan dengan utuh. Di sini belajar Playwright dasar. Kode yang kelima ini bisa menjangkau kode HTML untuk tag artikel ini. Kemudian selanjutnya di sini adalah menggunakan kelas. Di sini nama kelasnya adalah kelas artikel dan di sini ketika kita ingin menggunakan kelas maka gunakanlah tanda titik. Ingat, jika ID menggunakan crash, kemudian jika kelas menggunakan titik. Dan di sini teksnya adalah belajar Playwright dasar. Di sini tulisannya belajar Playwright dasar. Jadi kode yang ini bisa menjangkau kode HTML ini. Kemudian selanjutnya adalah page location, kita menargetkan berdasarkan kelas. Oke, sampai di sini masih bisa untuk menjangkau kode ini. Akan tetapi rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini menggunakan teks belajar Playwright. Apakah ini bisa menjangkau? Tentunya tidak. Karena jika kita menggunakan teks, maka inner HTML ini harus dituliskan sempurna. Dan di sini tulisannya hanyalah belajar Playwright, maka kode ini tidak bisa menjangkau kode HTML ini. Jadi ini adalah penulisan yang salah. Oke, selanjutnya kita menggunakan multi elemen dengan CSS selector. Jadi kita akan menargetkan semua atribut yang ada di dalamnya. Contohnya adalah seperti ini ya. Di sini memiliki HTML, di sini tagnya adalah artikel, kemudian ID-nya bernama ID artikel, kelasnya adalah kelas artikel. Kita akan menargetkan atribut ID dan juga atribut kelas. Dan untuk menargetkannya rekan-rekan bisa menggunakan di sini kita tuliskan dulu ID-nya menggunakan crash. Kemudian ID-nya di sini adalah ID artikel hash yang memiliki kelas artikel. Jadi kode ini bisa menjangkau untuk mengeksekusi kode HTML ini. Kemudian selanjutnya adalah kita menargetkan kelas terlebih dahulu, yaitu dengan tanda titik, kemudian nama kelasnya. Oke, di sini namanya adalah kelas artikel dan di sini ada kelas bernama kelas artikel. Jadi ini bisa menjangkau untuk kode HTML ini.
Dan di sini ditambahkan yang memiliki ID sama dengan artikel. Dan di sini ada ID bernama ID artikel. Sehingga kode ini juga bisa menjangkau untuk kode HTML ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk selektor berdasarkan visibility. Sebenarnya ada, tetapi visibility-nya adalah none, jadi tidak terlihat. Nah, di sini di dalam Playwright ada kode yang bisa untuk menghandle hal tersebut. Contohnya di sini kita memiliki dua buah button. Yang pertama, buttonnya adalah display-nya none, sehingga button ini tidak tampak di dalam front end. Kemudian yang di sini button visible, karena di sini tidak ada style display none, maka button yang kedua ini akan tampak di dalam front end. Kemudian rekan-rekan semuanya, jika kita menggunakan kode page locator, kemudian kita menargetkan button, maka yang akan dieksekusi adalah button yang pertama. Coba kita cek di sini button yang pertama adalah button ini. Jadi kode ini akan menargetkan button yang pertama, yaitu button yang displaynya adalah none. Kemudian di Playwright ada kode yang untuk menghandle agar yang kita eksekusi adalah button yang displaynya adalah true. Kita bisa menggunakan tambahan sebagai berikut. Page locator, kemudian button, kemudian kita tambahkan tanda titik 2, kemudian ditulis visible. Kalau di sini kita tidak menggunakan titik visible, jika kita ingin menargetkan yang visible, maka kita bisa menggunakan titik visible. Kemudian kita eksekusi dengan klik. Kemudian kita juga bisa menggunakan format sebagai berikut. Ini adalah tagnya, kemudian kita gunakan tanda lebih besar 2 kali, kemudian ini kita set visible-nya adalah true. Kemudian kita eksekusi dengan menggunakan klik. Sekarang akan kita gunakan selektor dengan NTH Match. Apa itu NTH Match? Oke, sekarang kita pelajari pelan-pelan rekan-rekan semuanya. Oke, di sini ada button dengan teksnya adalah buy. Kemudian yang di sini ada button juga yang teksnya adalah buy. Kemudian di sini juga ada button juga yang teksnya adalah buy. Jadi di sini ada 3 button yang memiliki teksnya adalah buy. Dengan NTH Match kita bisa menargetkan mau indeks keberapa button yang akan kita eksekusi. Jadi penggunaannya adalah sebagai berikut. Kita akan menargetkan berdasarkan teksnya. Kodenya adalah page, kemudian locator. Kita gunakan sintaknya adalah titik 2, NTH, kemudian strip, match. Kemudian kita gunakan titik 2 lagi, teksnya adalah buy. Kemudian kita kasih koma, kemudian kita targetkan yang mana. Ketika ini kita set dengan 1, maka yang akan kita target atau yang akan kita dapatkan adalah button yang pertama. Ketika ini menggunakan klik, maka yang diklik adalah button yang ini, button yang paling atas. Kemudian ketika ini kita set koma, kemudian ini adalah 2, maka yang akan ditarget adalah button yang nomor 2 ini. Kemudian di sini ketika kita targetkan 3, maka yang akan dieksekusi adalah button yang ketiga. Oke, itu adalah penggunaan NTH Match. Jika kita menemui elemen yang sama, maka kita bisa menggunakan indeks mana yang akan kita tuju. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan selektor ID, data test ID, data test ID, kemudian ada data test. Oke rekan-rekan semuanya, semisal kita memiliki kode HTML seperti ini, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang penggunaan atribut di dalam locator. Kita bisa menargetkan ID-nya apa? Semisal di sini adalah ID-nya adalah artikel, ID artikel ya di sini. Kemudian kita gunakan tanda kurung kotak seperti ini, maka ini bisa menjangkau kode HTML ini. Kemudian ketika kita menargetkan kelas, maka kita juga bisa menuliskan kelasnya apa. Di sini adalah kelasnya artikel, maka kita tuliskan saja kelas sama dengan artikel. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan tanda kurung kotak untuk di bagian awal dan juga di bagian akhir. Kemudian ketika kita ingin menargetkan data test ID, maka penulisannya juga sama, yaitu data test ID sama dengan, kemudian di sini adalah value-nya. Dan di sini data test ID, value-nya adalah my test ID. Kemudian jangan lupa kita tambahkan kurung kotak. Kemudian rekan-rekan semuanya, di dalam Playwright ini juga support shorthand untuk memilih elemen menggunakan atribut. Jadi kita bisa menghilangkan tanda kurung kotak ini sehingga menjadi shorthand atau menjadi lebih pendek. Akan tetapi saat ini yang disupport hanyalah ID, kemudian data test ID dengan penulisan seperti ini dan juga data test. Contohnya ketika kita menggunakan kelas, maka shorthand ini tidak support. Jadi kita harus menggunakan tanda kurung kotak ini untuk menuliskan kelas. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Contohnya di sini ketika kita menggunakan ID, kita tidak perlu menggunakan kurung kotak karena ID ini disupport oleh Playwright. Jadi ini adalah versi shorthand-nya, yaitu kita tidak perlu menggunakan kurung kotak untuk di bagian awal dan juga tidak perlu menggunakan kurung kotak di bagian akhir. Kemudian di sini data test ID juga disupport oleh Playwright. Jadi ini adalah versi shorthand-nya. Kita tidak perlu menggunakan kurung kotak
Dan di sini juga tidak perlu menggunakan kurung kotak di bagian akhirnya. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah mempelajari banyak sekali selektor yang ada di dalam Playwright. Dengan moda selektor-selektor yang sudah kita pelajari bersama, saya yakin kita sudah cukup untuk menemukan semua lokator-lokator atau elemen-elemen yang ada di dalam sebuah website. Oke, sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya. Pastikan rekan-rekan semuanya untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.